Yang kita harus paham, yang aku ini, ini ruh ini yang syukur itu senang, sabar, semangat jihad. Yang lain bukan. Nah, itu kita harus sadari, itulah kita yang syukur, yang sabar, yang semangat jihad, itulah yang golongan Allah. Jadi kalau yang di luar itu, yang sedih, yang marah, yang susah, itu udah masuk dari jiwa-jiwa ini. Jadi yang kita harus paham di sini, bagaimana kita untuk membedakan yang tadi, yang saya itu, misalnya kita untuk mengambil kesimpulan, dengan ini apakah nafsu? Nah ini sangat penting, karena kalau kita salah mengerti, nanti kita terambil yang keinginan kita, yang bukan itu dari petunjuk. Makanan ruh itu adalah ilmu, ibadah, zikir yang yakin. Ilmu yang yakin hanya dari Al-Quran. Nah, hanya dari Al-Quran untuk sekarang ini. Nah, ibadah yang yakin, yang hanya dikerjakan hanya karena Allah, yang karena Allah betul itu dikerjakan, itu jadi makanan bagi ruh. Zikir yang yakin, zikir yang menyentuh kolbu. Kolbunya akan merasa nyaman, ketenangan waktu zikirnya itu. Nah itu jadi makanan ruh. Kita sering bicara masalah jiwa, masalah ruh, tetapi apakah kita sudah mengaplikasi dengan apa yang kita tahu itu? Jadi saya ulang-ulang kembali, ini gambaran, yang gambar ini cara manusia mengenal dirinya. Ini kan versi cara saya, mungkin cara orang lain beda lagi. Jadi mengenal diri, ini kita yang ini, yang ruh itulah kita sebenarnya. Jadi ruh kita ini bagaimana? Itu enggak seperti kita bayangkan begini aja, enggak. Jadi kalau yang dibilang laki-laki, perempuan, itu enggak seperti ini. Jadi kekuatan ruh itu, kekuatan inilah yang kalau yang kuat itu laki-laki. Kok yang lemah itu ini kan gambar perempuan. Nah, tapi yang secara fisik ini kan belum tentu, orang perempuan juga ada yang kuat. Nah, jadi yang kita harus paham, yang aku ini, ini ruh ini yang syukur itu senang, sabar, semangat jihad. Yang lain bukan. Nah, itu kita harus sadari, itulah kita yang syukur, yang sabar, yang semangat jihad, itulah yang golongan Allah. Jadi kalau yang di luar itu, yang sedih, yang marah, yang susah, itu udah masuk dari jiwa-jiwa ini. Jadi yang kita harus paham di sini, bagaimana kita untuk membedakan yang tadi, yang saya itu, misalnya kita untuk mengambil kesimpulan, dengan ini apakah nafsu? Nah ini sangat penting, karena kalau kita salah mengerti, nanti kita terambil yang keinginan kita, yang bukan itu dari petunjuk.
Jadi untuk memahami itu yang kita harus paham, kalau jiwa itu ilmu itu cahaya. Jadi ilmu yang masuk pada jiwa itu hanya sampai pada akal dan rasa yang dangkal. Itu ilmu yang pada jiwa. Jadi kalau kita diajarkan misalnya pelajaran begini yang bukan langsung dari yang ahlinya atau yang tidak bersanad, itu masuknya ke dalam jiwa. Jiwanya itu memang terubah, jiwanya, tapi ke dalam ruhnya belum. Itu bedanya yang bersanad dengan yang tidak bersanad. Jadi kalau yang bersanad itu, maka dia akan masuk ke dalam ruhnya juga terpancar. Jadi akan ada kekuatan dari masuk makanan ruhnya. Sehingga yang tadi bedanya apa? Karena yang bisa saya gambarnya cuma bulat-bulat aja. Kalau yang jiwa, jiwa ini bisa jadi dia, karena kan banyak macam modelnya. Manusia itu seperti kapal yang penuh muatan. Jadi semua ada. Jadi ini bisa jadi ada yang menghitam, ada yang enggak bercahaya, bisa jadi begitu. Tetapi kalau ruhnya sudah mendapat cahaya, ini dia akan memancar pada jiwa. Jadi kalau orangnya suka membersihkan hati, suka membersihkan diri, hatinya dia mohon ampun kepada Allah, dia istighfar, dia sadari, maka di sini yang coretan-coretan ini titik-titik hitamnya itu akan menghilang dengan pancaran-pancaran cahaya yang dari ruh. Inilah bedanya kalau kita belajar yang hanya ilmu yang masuk ke dalam jiwa dengan ilmu yang langsung dari bersanad dari sana. Jadi makanya makanan ruh itu adalah ilmu ibadah zikir yang yakin. Ilmu yang yakin hanya dari Al-Quran. Hanya dari Al-Quran untuk sekarang ini. Ibadah yang yakin yang hanya dikerjakan hanya karena Allah. Yang karena Allah betul itu dikerjakan, itu jadi makanan bagi ruh. Zikir yang yakin, zikir yang menyentuh kolbu. Kolbunya akan merasa nyaman, ketenangan waktu zikirnya itu. Itu jadi makanan ruh. Jadi kalau jiwa yang tidak mendapat cahaya, dan orang ini walaupun dia berusaha untuk membersihkan dirinya, tapi sulit. Karena apa? Nggak ada yang menerangi, gelap. Jadi kedua-duanya ada usaha untuk membersihkan diri, hati, juga ada cahaya yang menerangi. Ini paham ya? Jadi kalau saya bacakan ayat enak didengar nih kayaknya. Bukan kayaknya, memang enak. Kalau saya suka. An-Nur, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Cahaya Allah pada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti lubang di dalamnya pelita. Pelita di dalam kaca. Kacanya seakan-akan dia bintang yang berkilauan. Dinyalakan dari sebatang pohon yang diberkahi dengan minyak yang tidak di timur, yang tidak ada di timur dan tidak di barat. Hampir-hampir minyaknya menerangi dan sekiranya tidak menyentuhnya api,
cahaya di atas cahaya. Allah menunjuki kepada cahayanya siapa yang dikehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan untuk manusia. Dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Di dalam rumah yang Allah izinkan untuk ditinggikan dan disebut di dalamnya namanya. Bertasbih kepadanya di dalamnya pagi dan petang. Orang-orang yang tidak melalaikan mereka perniagaan dan tidak jual beli atas mengingat Allah, dan mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan mereka takut dengan hari berguncangnya hati-hati di dalamnya dan penglihatan, supaya Allah membalasi sebaik-baik apa yang mereka kerjakan, dan Dia menambahkan mereka dari karunia-Nya. Dan Allah memberi rizki siapa yang dikehendaki dengan tanpa perhitungan. Dan orang-orang yang ingkar, amal mereka seperti fata morgana di tanah datar. Orang yang kehausan mengiranya air, hingga ketika mereka mendatanginya, tidak mereka mendapati sesuatu pun. Dan mereka mendapati Allah di sisinya memenuhi perhitungannya, dan Allah sangat cepat dengan menghitung. Atau seperti kegelapan di lautan yang sangat dalam, meliputinya gelombang, dari atasnya gelombang, dari atasnya awan tebal, kegelapan sebahagiannya di atas sebagian yang lain. Ketika Dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak Dia melihatnya. Dan siapa yang tidak Allah jadikan untuknya cahaya, maka tidak ada baginya dari cahaya. Nah, jadi ini mengenai ini cahaya tadi, ilmu tadi. Jadi semuanya tergantung kepada Allah. Ini kalau kita pahami kalimat ini, jadi ini kan kayak misalnya cahaya Allah pada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti lubang, di dalamnya pelita. Nah, pelitanya di dalam kaca. Jadi tadi kacanya seakan-akan dia bintang yang berkilauan, dinyalakan dari sebatang pohon yang diberkahi dengan minyak. Pohon yang diberkahi dengan minyak. Nah, jadi yang Ibu bilang kemarin apa pohon itu? Enggak. Bukan, pohon itu apa? Pohon iman. Pohon iman. Ini maksudnya itulah. Minyak. Hampir-hampir minyaknya menerangi. Ini minyak. Udah. Jadi kalau ini kan tadi minyak. Ini yang disampaikan ke jiwa. Ini kan minyak, artinya ilmu tadi. Walaupun di jiwa hampir menerangi juga. Ilmu itu kan tahu juga orang. Cuman beda, nggak sampai. Bukan cahaya yang sebenarnya, baru minyaknya, gitu. Cahaya atasnya. Allah menunjuk kepada cahaya siapa yang kenal, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan untuk manusia. Dan Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Jadi kalau perumpamaan itu jangan kita buat untuk Allah, itu nggak boleh. Sama sekali tidak boleh. Di dalam rumah yang Allah izinkan untuk dibangun dan disebut di dalamnya namanya. Rumah itu yang mana? Diri ini, ya. Bertasbih kepadanya di dalamnya pagi dan petang. Orang-orang yang tidak melalaikan mereka ini, rijal ini kan laki-laki kadang-kadang, artinya kadang-kadang orang-orang juga kan. Tapi intinya sama. Jadi orang-orang yang punya kekuatan lah itu. Jadi makanya dibilang rijal, laki-laki.
laki-laki yang tidak melalaikan mereka perniagaan dan tidak jual beli atas mengingat Allah, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi jangan kita yang perempuan menganggap kita nggak bisa, karena itu kekuatannya itu. Mereka takut dengan hari berguncang di dalamnya hati-hati dan penglihatan. Yang namanya berguncang hati-hati dan penglihatan itu kayak mana? Berguncang hati dan penglihatan, begitu melihat, aduh ini kayak mana, rasa takut yang luar biasa. Supaya Allah membalasi mereka sebaik-baik apa yang mereka kerjakan dan Dia menambahkan mereka dari karunia-Nya. Jadi kalau Allah membalasi sebaik-baik apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita ada mengerjakan yang bernilai kebaikan itu, kadang ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9, mungkin paling tinggi 9 misalnya. Walaupun kita mengerjakan yang nilainya yang 1,6, tapi Allah balasi dengan yang 9 gitu. Nah, itu misalnya. Dan Dia menambahkan mereka dari karunia-Nya. Kalau yang namanya karunia ini kan nggak diusahakan pun dikasih sama Allah. Dan Allah memberi rezeki siapa yang dikehendaki dengan tanpa perhitungan. Dan orang-orang ingkar, amal mereka seperti fata morgana di tanah datar. Ini paham nih? Tahu fata morgana ya? Jadi waktu kita jalan itu aspal yang di depan kita kayaknya air kan? Orang yang kehausan mengiranya air. Hingga ketika dia mendatanginya, tidak mendapati sesuatu pun. Waktu yang nampaknya ada air itu pas datang situ nggak ada. Dan didapati Allah di sisinya memenuhi perhitungannya. Jadi orang yang kehausan ini sebenarnya orang yang lagi butuh apa aja tuh. Mengira apa yang didapatkannya. Tapi ternyata nggak ada. Terutama ini kita butuh ilmu. Dan Allah sangat cepat dengan menghitung. Ini masih perumpamaan juga. Atau seperti kegelapan di lautan yang sangat dalam. Meliputinya gelombang. Dari atasnya gelombang. Jadi lautnya dalam. Meliputinya di atasnya ada gelombang. Di atasnya lagi ada awan yang hitam, yang gelap. Jadi kegelapan di atasnya, kegelapan sebahagiannya di atas sebagian yang lain. Ini lawan yang tadi, lawan cahaya di atas cahaya tadi. Ketika dia mengeluarkan tangannya, misalnya mau tenggelam pun, minta tolong, dia sendiri nggak lihat tangannya. Gitu. Dia sendiri yang keluarin tangannya nggak nampak. Ketika dia mengeluarkan tangannya, hampir tidak dia melihatnya. Dan siapa yang tidak Allah jadikan baginya cahaya, maka tidak ada baginya dari cahaya. Jadi kalau Allah nggak menghendaki memberikan cahaya, maka tidak akan ada. Jadi intinya kembali kepada Allah. Ini paham, ini sudah 1 ain saya baca nih.